pada akhirnya kejadian stunting pada balita tertinggi. Pemerintah Indonesia telah menjadikan stunting sebagai isu prioritas nasional karena stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan kualitas generasi penerus bangsa. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting secara signifikan. Dan hasilnya mulai terlihat berdasarkan survei status gizi Indonesia 2024, angka stunting berhasil turun menjadi 19,8% dari 37,6% pada tahun 2013. Namun, di balik angka nasional yang membaik, masih ada wilayah yang perlu perhatian khusus. Salah satunya adalah Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang bulan Oktober 2025, tercatat 334 kasus stunting di Kecamatan Semarang Utara, dan angka tertinggi berasal dari Kelurahan Tanjung Mas dengan 99 anak balita stunting. Angka ini menunjukkan masih adanya permasalahan gizi kronis di kawasan pesisir. Padahal, Tanjung Mas punya potensi luar biasa. Daerah ini kaya dengan ikan teri sebagai sumber protein dan daun kelor yang penuh vitamin dan mineral. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan teknologi pengolahan. Dan bismillah, kami menghadirkan solusi inovatif. Amora, mesin pengolah susu analog ikan teri dan daun kelor berbasis teknologi swadaya untuk program Posyandu dalam upaya penurunan stunting di Tanjung Mas. Teknologi spray dryer ini membantu mengubah bahan lokal menjadi susu bubuk analog yang lebih higienis, bergizi tinggi, dan tahan lama, cepat, efisien, dan cocok untuk pemenuhan gizi anak-anak di Posyandu. Untuk menjaga keberlanjutan program, masyarakat juga akan menjual susu bubuk surplus melalui platform pasar digital UMKM. Dengan begitu, program ini tak hanya berdampak sosial, tapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Melalui Amora, kami memberdayakan masyarakat Posyandu untuk memproduksi susu bergizi yang akan dibagikan gratis kepada 99 anak stunting di Tanjung Mas. Amora mendukung pencapaian SDGs poin 2 dan 3, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sony Yuda Putra Pradana, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Tentang stunting di Kelurahan Tanjung Mas, memang secara jumlah itu angkanya lumayan tinggi, tapi memang kali ini dikarenakan juga karena jumlah penduduk yang lumayan banyak. Jadi kalau kami boleh sampaikan, jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Mas ini jumlahnya hampir di 30.000 jiwa. Dengan jumlah komposisi usia anak atau balita itu di angka 5.000 jiwa. Jadi ketika jumlahnya itu di jumlah memang angkanya masih terhitung besar, tapi ketika di persentase jumlahnya sebenarnya rata-rata kota. Ya, jadi kalau masalah stunting itu yang jelas ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor manusia atau faktor terkait dengan kondisi lingkungan. Ya, faktor manusia yang jelas kaitan dengan pola asuh orang tua. Kemudian memang ada yang bilang itu karena tingkat ekonomi. Yang ketiga terkait dengan gen bawaan. Dan memang kalau yang berbicara tentang lingkungan seperti pencahayaan, sistem sanitasi yang kurang baik, kemudian ada rumah yang tidak layak huni dan lain sebagainya. Jadi itu memang mempengaruhi beberapa faktor-faktor penyebab stunting yang ada di Kelurahan Tanjung Mas. Kami juga berdiskusi dengan ahli gizi dan pihak Puskesmas terkait alur deteksi, pencatatan, dan intervensi stunting yang sesuai dengan kebutuhan balita di Tanjung Mas. Kasih minum susu ASI apa susu formula aja biar gizinya banyak, ada kesehatannya juga gizi itu. Kami percaya perubahan besar berawal dari langkah kecil, dari sebuah ide sederhana di pesisir menjadi gerakan nyata untuk masa depan anak-anak Indonesia. Bersama Amora, kita wujudkan generasi yang sehat, kuat,